Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Sahabat, alhamdulillah bertemu kembali bersama saya. Dalam kesempatan kali ini kita mengetengahkan tentang membuka-buka tentang Al-Quran Tafsir Inspirasi yang kali ini ada di tangan saya. Sebuah tafsir yang bagi saya sangat baik, sangat bagus, ditulis dikarang oleh Profesor Dr. Zainil Arifin Zakaria LCMA. Beliau adalah guru besar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam kesempatan kali ini beliau adalah dosen saya di Pasca Sarjana Komunikasi Islam, materi pelajaran Al-Quran. Alhamdulillah bukunya sudah ada sama saya, dan kitab ini, Al-Quran ini, memang benar sangat menginspirasi, dan inspirasi itu adalah dari ayat-ayat Al-Quran yang sangat mukjizat bagi kita semua. Sahabat, dalam kesempatan kali ini, saya akan mengetengahkan tentang tafsir-tafsir inspirasi dari surat Al-Fatihah ayat 1 dan sampai ayat 7 tentunya. Dalam surat Al-Fatihah ini, sahabat, ada sedikitnya 7 qiyat yang bisa kita maknai tentang kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah ayat pertama. Maka ada inspirasi dari ayat tersebut. Mari kita terjemahkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahwa melalui ayat ini, melalui surat dan ayat ini, Muslim memulai segala sesuatu, dia memohon dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memulai apapun dalam bingkai kasih sayang, itu adalah ciri Muslim. Manusia bukan hanya hidup untuk bersenang-senang, tapi untuk melakukan pekerjaan penting demi umat manusia, dan semua itu dimulai dengan nama Allah. Sahabat, saya dan antum semua, penting memaknai kehidupan ini adalah bukan semata-mata untuk bersenang-senang. Meskipun kita boleh bersenang-senang di dalamnya, tetapi tidak mesti terlena. Dalam kesenangan itu, tidak lupa dengan tujuan yang sejatinya, yaitu adalah kampung akhirat. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah manusia, kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan belaka. Dan sesungguhnya kampung akhirat itulah lahiyal hayawan, tempat kita sejatinya. Laukan ya'lamun, sekira kamu mengetahui. Sahabat, insya Allah saya dan antum semua tidak dilalaikan dengan kesenangan hidup di dunia. Malah akhir-akhir ini ya kita sudah melalui 5 bulan ya, menjelang 5 bulan dampak corona. Ya, sebagian masih bisa bersenang-senang, tapi banyak kita masyarakat Indonesia yang justru merasakan kesusahannya. Oleh karena itu, baik senang maupun susah, tidaklah kita mesti lalai bahwa kita yang hidup di dunia ini adalah la'ib, dan kita adalah sebuah ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan mati manusia. Liyabluwakum, untuk mengujinya.
Ayyukum ahsanu amala, siapakah kamu yang terbaik amalnya. Kembali ke tafsir inspirasi, bahwa untuk memaknai kehidupan kita, kita mulailah dengan nama Allah dan kita mulai dengan kasih sayang. Allah present here, Allah memperkenalkan dirinya dengan kasih dan sayang. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah punya sifat murka, Allah bisa murka. Namun sifat Allah itu lebih didominasi oleh Rahman dan Rahimnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bahwa dalam menjalani kehidupan kita, kita memulai dengan nama Allah, dengan kasih sayang, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bersyukur, sahabat. Dalam pandangan manusia mungkin seseorang itu gagal. Namun manakala seseorang itu selalu bersyukur atas apa yang didapatinya, apa yang wujud dalam dirinya, maka tidak mustahil, sahabat, dalam pandangan orang dia mestinya susah, namun apa yang ada dalam hatinya justru dia merasakan kebahagiaan itu, sahabat. Bahwa puncak dari kebahagiaan seseorang, saya dan antum-antum sekalian yang mendengarkan materi channel saya ini, itu adalah ketika ada rasa syukur. Ketika ada rasa syukur, maka apapun yang wujud dalam kehidupan antum-antum sekalian, maka itu akan bisa membuat Anda bahagia. Banyak orang, sahabat, yang dalam secara materi, ya beliau itu kaya, banyak harta, jabatan tinggi, dipandang di masyarakat. Namun ketika dia tidak bisa bersyukur, dia selalu tidak merasa bahagia dalam hidupnya. Ada rumah, ada kebun, ada anak, ada istri, ada penghasilan, bahkan passive income, yang mana dia hanya tidur, dia tidak mengontrol kerjanya, uang bekerja untuknya. Namun ketika tidak ada rasa syukur, tidak bahagia, sahabat. Insyaallah saya dan antum sekalian, mari kita tingkatkan derajat kesyukuran kita. Kalau kita ibaratkan syukur itu dalam keseharian kita, porsinya selama hari ini 50%, mari kita tingkatkan, sahabat. Jika Anda ingin bahagia, jika antum ingin bahagia, tingkatkanlah rasa kebersyukuran Anda. Insya Allah Anda akan bahagia. Di samping bersyukur, dalam menjalani hidup ini kita juga mesti kerja maksimal. Ya, kita mesti kerja maksimal. Dengan cara yang terbaik, dengan niat yang terbaik pula. Bukan bagaimana jadinya nanti. Tidak seperti itu. Itu bahaya, sahabat. Ya, jalan tanpa arah. Ya, seperti orang gila, ya. Ketika jalan, dia tidak tahu kemana arahnya. Itu tidak baik. Tetapi kalau manakala ia jalan, tahu kemana arahnya, tahu bagaimana cara jalannya, punya target sampai di mana, apa yang akan dilakukan sampai tujuan nanti, itulah yang disebutkan dengan terarah itu, sahabat. Insya Allah saya dan teman-teman sekalian. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam menjalani kehidupan kita, memaknai kehidupan kita, kita mesti lebih baik dan selalu menambahkan kasih, smile. Menambahkan kasih, menambahkan sayang, kata-kata yang terbaik. Jika Anda tidak bisa memberikan harta kepada seseorang, berilah kata-kata yang terbaik. Insya Allah kata-kata itu akan masuk ke alam bawah sadarnya, dan itu akan tersimpan di memorinya, dan itu akan sangat mempengaruhi hidupnya. Demikian yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan tentunya oleh para sahabat-sahabatnya. Jika tidak bisa berkata baik, mesti mending diam. Ya, tidak usah banyak berkata-kata, apalagi kata-kata dusta, kata-kata pengkhianatan, kata-kata yang mencederai perasaan orang. Hindari kata-kata itu.
Dari surah Al-Fatihah kita mendapatkan inspirasi bahwa kita harus selalu lebih baik dan tebarlah kasih sayang. Sahabat, dalam perjalanan kehidupan pastinya ada cobaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan melalui surat Al-Fatihah kita ini, kita mestinya selalu memaafkan. Maliki yaumiddin, Tuhan seru sekalian alam. Allah sebagai pemilik hari pembalasan adalah salah satu alasan kenapa Muslim memujinya. Dia sebagai zat yang adil dan rahmat, memperlakukan Muslim dengan rahmat dan memperlakukan kafir dengan adil. Muslim masuk surga dengan rahmatnya. Muslim yang berorientasi akhirat dunia pasti dia dapat. Manusia yang hanya berorientasi dunia maka tidak akan mendapatkan akhirat. Sahabat, kita di dunia hanya sementara, hanya persinggahan saja. Yang namanya singgah tidak perlu lama-lama, namun tujuan akhir kita, the golden goals is akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, menginspirasikan kepada kita bahwa orientasi kita semata akhirat, sahabat. Dunia ini hanya asbabnya saja, bahwa kita mesti berusaha, kita bekerja, berpenghasilan, punya keturunan, punya pengaruh kepada orang, itu hanyalah media untuk kita bisa lebih baik di akhirat kelak. Apa yang kita lakukan di dunia Allah catat sebagai pahala atau sebaliknya, dan itulah nanti yang bisa kita bawa ke akhirat, dan dengannya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dimasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan nama saya, nama antum sekalian, ya Allah sudah catatkan, dan dalam rangka menunggu catatan itu untuk dibacakan, kita berbuat baik selama di dunia. Sahabat, ada pepatah dari barat sana. The same feather, the bird of the same feather is flock together. Burung yang mempunyai sayap yang sama maka akan hinggap di dahan yang sama. Maknanya, ada prinsip law of attraction dalam dunia ini. Hukum alam itu sunatullah ini bekerja. Law of attraction ini bekerja dengan dipercaya atau tidak oleh seluruh manusia. Sama dengan gravitasi. Gravitasi itu adalah hukum alam, sunatullah. Baik kita mempercayai atau tidak, gravitasi itu tetap bekerja. Sama juga dengan law of attraction. Hukum tarik-menarik, hukum ketertarikan. Bahwa burung dengan sayap yang sama dengan sejenisnya, dia akan hinggap di dahan yang sama. Karena apa? Burung akan nyaman dengan komunitasnya sejenisnya. Karena mereka punya visi yang sama, mereka punya kebiasaan yang sama, mereka punya kesukaan yang sama, dan mereka punya kebutuhan yang sama. That's its law of attraction. Saya, sahabat, dan antum sekalian punya kebutuhan yang sama. Apa itu? Berbuat yang terbaik. Saya menginspirasi, membacakan tafsir inspirasi ini. Kemudian beliau, Ayahanda Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria, juga dalam rangka membuat yang terbaik. Dan insya Allah dengan konten channel Sahabat TV yang kita sayangi ini, setelah mendengar, melihat dan menyaksikan channel YouTube ini, sahabat juga bisa menginspirasi yang lain. Penulis buku ini, pengarang buku ini, saya dan sahabat punya vibrasi yang sama, punya ketertarikan yang sama, sehingga tanpa disadari saya membeli buku ini, saya membuat channel ini, antum-antum sekalian menontonnya, dan ke depan antum-antum akan bisa menyampaikannya kepada yang lain. That's the garis merahnya. Itulah garis merahnya, kita punya ketertarikan yang sama. Next, lanjut sahabat, bahwa kita memulai dengan nama Allah, kemudian kita bersyukur dan berusaha kerja maksimal, selalu lebih baik dan lebih baik. Kemudian kita dalam perjalanannya kita memaafkan kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan karena orientasi kita hanya akhirat. Sadari bahwa hidup ini hanya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah ciptakan manusia itu dan jins semata-mata supaya mengabdi kepadaku, kata Allah. Pahamilah itu.
bahwa whoever you are, whatever you are, wherever you are, whenever you are, kita semua ini dalam pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Hanya engkaulah kami menyembah dan beribadah serta tidak menyekutukan dengan apapun. Ini semua tidak akan terjadi tanpa pertolonganmu, ya Allah. Hanya kepada engkaulah kami bermohon pertolongan. Kebergantungan makhluk kepada Khalik adalah kebergantungan yang membahagiakan. Manakala manusia ini adalah makhluk transendental. Manusia ini adalah makhluk yang selalu menyandarkan kepada sesuatu yang lebih besar. Dan yang maha besar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini selalu menyandarkan kepada yang kuat. Dan yang maha kuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini selalu menyandarkan kepada yang kaya. Dan yang maha kaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan diri kita kepada Allah, maka pesandaran itu akan membahagiakan kita. Kemudian sahabat, dalam rangka memulai kehidupan kita dengan nama Allah, kita selalu bersyukur dan bekerja maksimal, lebih baik dan lebih baik, dalam perjalanan memaafkan dan berorientasi akhirat, kemudian memaknai hidup ini adalah sebuah pengabdian, maka jangan pernah meninggalkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dimaksud adalah doa kesuksesan dan selalu tetap di dalam keadaan iman dan Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita analogikan hidup ini adalah sebuah perjalanan, ya, kita ini ada guidance. Sebagaimana kita biasa kan, kalau ke suatu perjalanan ke daerah yang belum pernah kita ketahui, ya kita pakai Google Map, pakai Waze, ya itu ada yang mengguidance. Kalau kita ke suatu tempat, kita tidak tahu jalannya, kita tinggal cari di Google Maps, kita mulai maka akan 100 meter ke depan belok kanan, 200 meter ke depan belok kiri, dan tujuan Anda ada di sebelah kanan. Itu analogi dari perjalanan kita ketika kita di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah kasih guidance-nya, bahkan role modelnya, yaitu melalui kitab Al-Quran, dan tentunya role modelnya adalah baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, dan diikuti oleh para sahabatnya. Sahabat TV yang saya cintai, selalulah berdoa bahwa dalam perjalanan hidup kita bisa saja tersesat. Maka itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Yang telah Engkau beri kenikmatan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairul maghdubi 'alaihim, bukannya Engkau ghadabkan, bukannya Engkau murkai, ataupun yang walad dolin, dan bukannya Engkau sesatkan. Sahabat, demikian 7 kiat memaknai kehidupan, sebuah inspirasi dari surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan saya dan antum sekalian bisa memaknai kehidupan ini. Kita selalu memulai dengan nama Allah, selalu bersyukur, selalu berusaha lebih baik dan maksimal, kemudian selalu memaafkan, dan pahami bahwa hidup ini adalah pengabdian kepada Allah, dan dengannya tidak luput dengan berdoa, dan doanya adalah jalan yang terbaik. Mudah-mudahan saya dan antum sekalian terinspirasi. Demikian kali ini. Sampaikan salam saya dengan sahabat-sahabat yang lain. Selalulah menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.